Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lestari, NIM 2004-2040 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, resume skripsi kualitatif dengan judul Upaya Pemerintahan dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Andes Karjuni Datuk Mahani MSI. Abstrak. Yang pertama yaitu membahas tentang upaya BKKBN Kota Jambi dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta faktor pendukung dan penghambat BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian ke lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dengan pihak terkait, judul, serta dokumentasi. Bab pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Permasalahan kependudukan yang terkait dengan jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa pendudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, dan agama, serta lingkungan penduduk setempat. Secara garis besar, terdapat tiga aspek permasalahan pendudukan di Indonesia, yaitu struktur usia muda, kualitas pendudukan, dan persebaran penduduk antar wilayah yang tidak merata. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan dan keamanan. Masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia dan kurangnya seimbang struktur umur penduduk Indonesia di beberapa provinsi merupakan masalah pokok yang dihadapi dalam bidang pendudukan dan keluarga berencana nasional. Kabupaten atau kota Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi merupakan salah satu kota yang mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup tinggi, di mana setiap tahunnya kota tersebut mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tidak sedikit dengan laju pertumbuhan terus meningkat dari tahun ke tahun. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Melalui keluarga berencana, masyarakat diharuskan untuk membatasi jumlah kelahiran anak, yaitu setiap keluarga memiliki anak maksimal 2. Tidak tanggung-tanggung, keluarga berencana diberlakukan kepada seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan bawah hingga lapisan atas dari masyarakat. Pemerintah Kota Jambi berusaha untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk dengan laju program keluarga berencana yang dinaungi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, serta Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi. Baiklah, di sini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan program keluarga berencana di Kota Jambi. 2. Bagaimana upaya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam program pengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi. 3. Apa saja solusi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam program mengendalikan penduduk Kota Jambi. Tujuan dan kegunaan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas. Yaitu ada tiga tujuan, yaitu untuk mengetahui faktor penghambat dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan program keluarga berencana di Kota Jambi. Untuk mengetahui upaya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam program mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi. 3.
untuk mengetahui solusi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam program mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi. Batasan masalah. Mengenai bagaimana upaya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Jambi, bagaimana faktor penghambat Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam menjalankan program keluarga berencana di Kota Jambi, dan bagaimana solusi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional dalam program mengendalikan pertumbuhan di Kota Jambi. Yang kelima yaitu kerangka teori. Teori merupakan serangkaian pernyataan sistematik yang bersifat abstrak tentang subjek tertentu. Subjek itu dapat berupa pemikiran, pendapat, nilai-nilai, norma, perantara sosial, peristiwa, serta perilaku manusia. Kerangka teori diperlukan dalam jenis penelitian ke lapangan atau field research dan jenis penelitian library research. Gagasan yang akan dijadikan landasan berpikir dalam penelitian yaitu teori urbanisasi. Kata urbanisasi atau urbanization didefinisikan yaitu meningkatkan jumlah penduduk perkotaan akibat proses migrasi penduduk perkotaan atau perluasan wilayah perkotaan. Urbanisasi dapat menjadi melalui dua cara. Pertama, aliran penduduk dari pedesaan ke kota dan kedua, karena perubahan di daerah pedesaan. Karena faktor-faktor tertentu, perubahan tersebut lambat laun menjadi perkotaan. Yang kedua yaitu metode bab 2 menjelaskan tentang metode penelitian. Di metode penelitian ini kita menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian telah dilaksanakan penelitian di kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi. Waktu penelitian mengingat menimbang serta memperhatikan segala kekurangan dan keterbatasan baik waktu, tenaga, pikiran, moral, dan materi pada diri peneliti, maka waktu penelitian ini dilakukan selama lebih kurang 2 bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober sampai bulan November 2020. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi pemerintahan dengan metode kualitatif deskriptif. Secara umum, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara pemerintah masyarakat dengan yang memerintah yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena dalam hal penelitian skripsi penulis yaitu tentang masalah bagaimana cara pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Jenis dan sumber data. Ada dua jenis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Data primer penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan pengendalian penduduk yang dilakukan oleh BKKBN Kota Jambi. Adapun sumber datanya adalah upaya instansi dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, faktor penghambat dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan solusi apa yang dilakukan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain sebagai pendukung data primer yang dipandang berkaitan dengan pokok kajian yang diteliti. Data sekunder bersumber dari dokumen, baik berupa dokumen penting seperti undang-undang yang mengatur tentang kependudukan, buku, kitab, struktur organisasi, internet, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan materi peneliti. Kemudian data sekunder diperoleh dari laporan atau data-data yang dikeluarkan oleh BKKBN dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi. Unit analisis. Skripsi ini menulis menggunakan unit analisis dengan analisis judul Upaya Pemerintahan dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk. Penelitian unit analisisnya adalah upaya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. BKKBN, penetapan unit analisis tersebut dikarenakan penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokumen dari masyarakat dan pihak terkait, dan informasi yang berasal dari masyarakat atau pihak terkait saja, serta informasi yang didapat melalui wawancara dari narasumber jadi keseluruhan informan. Instrumen dalam pengumpulan data.
Ada 3, yaitu dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk melihat situasi langsung di lapangan tentang upaya BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Jambi. Wawancara. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan data tentang upaya BKKBN dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk Kota Jambi. Dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian sebagai sumber data karena banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk mengamalkan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisa data model induktif, yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Bab 3, yaitu gambaran umum dari lokasi penelitian. Yang pertama, sejarah BKKBN Kota Jambi. Berdasarkan Kepres nomor 38 tahun 1978, jangkauan program KB nasional diperluas lagi ke 11 provinsi di luar Jawa, yaitu Provinsi Jambi, Bengkulu, Riau, Kalimantan Tengah, NTT, Maluku, Irian Jaya, dan Timur Timur. Sehingga keseluruhan wilayah RI sudah dijangkau oleh program KB nasional. Sesuai Kepres tersebut, pelaksanaan program KB nasional di daerah termasuk Provinsi Jambi dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana program tingkat provinsi dan kabupaten kota madya, sehingga Provinsi Jambi dibentuk Badan BKKBN dan dari tahun 1978 sampai sekarang. Struktur perwakilan BKKBN Provinsi Jambi mengalami beberapa kali perubahan selaras dengan secara nasional, diantaranya mengacu dengan Kepres nomor 68 tahun 1983 tentang penyempurnaan struktur organisasi. Kepres ini lebih ditekankan kepada program KB secara menyeluruh dan terpadu dengan program keluarga berencana, di mana tugas pokok BKKBN menyiapkan kebijaksanaan umum dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan program keluarga berencana nasional. Perwakilan BKKBN di Kota Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas atau sumber daya manusia dan pelayanan KB. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program KB Mobile dan memberikan KIE secara maksimal agar dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap program BKKBN. Visi dan misi BKKBN Kota Jambi. Visi menjadi lembaga yang handal dan percaya dalam mewujudkan pertumbuhan seimbang dan keluarga berkualitas. Misi mengharus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan, menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, memfasilitasi pembangunan keluarga, mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan penduduk keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten. Struktur organisasi perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi. Berdasarkan Peraturan BKKBN nomor 72 per B5 per 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BKKBN nomor 273 per BA 2014. Yang pertama, Kepala Badan. 2, Sekretariat. 3, Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. 4, Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. 5, Bidang Advokasi, Pergerakan, dan Informasi. 6, Bidang Pelatihan dan Pengembangan. SDM di BKKBN Nasional dalam penataan. Sumber daya manusia diperwakilkan BKKBN Provinsi Jambi mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan ketentuan reformasi birokrasi. Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia secara profesional, di mana fungsi-fungsi sumber daya manusia dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen karir saling terintegrasi. Kebijakan dalam upaya program antara lain meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN yang profesional dan kompeten serta pelayanan administrasi kepegawaian yang optimal. Yang C. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
tentang tata kerja BKKBN Provinsi dan Kabupaten, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendewasaan usia melalui pembinaan reproduksi remaja. Bab 4. Pembahasan dan hasil penelitian. Faktor pendukung. Meningkatkan kepedulian dan peran serta pasangan usia subur sebagai peserta KB untuk mewujudkan keluarga kecil sejahtera. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan kader institusi masyarakat dalam pengelolaan program KB di wilayah Kota Jambi. Meningkatkan penyuluhan dan konseling pelayanan KB. Faktor penghambat dalam melaksanakan program KB dan kesehatan reproduksi dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yang terdiri dari kurangnya petugas lapangan penyuluhan KB. Peserta KB aktif masih didomisili oleh metode kontrasepsi suntik dan pil. C. Belum meratanya keterampilan tenaga pelayan dan komunikasi dengan klien. D. Bertambahnya penduduk sementara itu luasan lahan. E. Laju pertumbuhan penduduk yang masih sangat tinggi. Upaya Badan Kependudukan Keluarga Berencana dalam mengendalikan pertumbuhan Kota Jambi. Yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia khusus petugas lapangan penyuluhan KB. 2. Menjamin ketersediaan kontraversi dan pelayanan program KB. 3. Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan reproduksi dalam merencanakan kehamilan. C. Solusi BKKBN dalam program mengendalikan pertumbuhan Kota Jambi. Solusi untuk melaksanakan arah kebijakan nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk dan pembangunan keluarga yang telah ditetapkan, di mana BKKBN sebagai badan yang dituju untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan hal pertumbuhan penduduk. Hal yang dilakukan Badan Kependudukan Keluarga Berencana diantaranya adalah peningkatan jumlah alat kontraversi. Bab 5. Penutup. Yaitu yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian skripsi tersebut. Yang pertama yaitu faktor pendukung. Faktor pendukung yaitu makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan KB, adanya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Pasal 1 ayat 2 menjelaskan tentang kependudukan. Adanya surat keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan atau Kepala BKKBN Nomor 74 2001 tentang tata kerja BKKBN Provinsi dan Kabupaten Kota. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan. Faktor penghambat. Faktor penghambat yaitu kurang petugas lapangan penyuluhan KB, kurangnya keikutsertaan KB pria yang masih rendah, terutama medis operasi pria (MOP), karena masih kuatnya persepsi masyarakat tentang pelaksanaan program KB hanya dilakukan oleh perempuan. Kurangnya peserta KB aktif masih didomisili oleh metode kontraversi, suntik, dan pil, karena masyarakat Kota Jambi lebih menginginkan pelayanan KB yang bersifat praktis, mudah didapat di sekitar tempat tinggalnya, dan dengan harga yang terjangkau. Upaya yang dilakukan dalam program-program KB dan kesehatan reproduksi ke depan, hal yang harus dilakukan yaitu lebih baik lagi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan partisipasi yang berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan jalan penting demi kebaikan ke depan. Strategi yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan lapangan dengan analisis yang tepat. Pemerintah diharap untuk meningkatkan peranan agar lebih baik serta masyarakat harus lebih peduli dan ikut berpartisipasi dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah demi terciptanya penduduk yang ideal. Solusinya adalah program KB dan kesehatan reproduksi ke depan, hal yang harus dilakukan lebih baik lagi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan dan partisipasi berorientasi pada pelayanan publik. Selain itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana merupakan jalan penting demi kebaikan ke depan. Strategi yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan lapangan dengan analisis yang tepat. Sekian hasil
presentasi skripsi kualitatif saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.